Ini guys ya, penampakan karena kondisi jalannya juga hancur ya. Ini semuanya guys. Ini buahnya besar-besar. Ini sekitar sudah 25 kilo ya. Nah ini sekitar 30 kilo udah ada guys. Ini sekitar 30 kiloan ada ya. Ini per jalur ya, per jalur manennya. Nanti kan ada yang muat, jadi tidak ditumpuk, kadang ditumpuk, kadang per jalur. Nah, ini udah kalau musim hujan seperti ini guys. Kendalanya kalau musim hujan dia akan sangat-sangat cepat ya rondolnya. Ini guys, kita lihat buahnya sangat besar-besar dan segar ya. Ini udah terlalu matang karena musim hujan, jadi gampang sekali rontok guys ya. Ini 3 janjang ya. Ini sudah sekitar 15 kiloan. Nah guys, ini juga sekitar udah 25 kilo ya, rata-rata udah 25 kilo ini, tapi ada juga 15 kiloan ya guys. Buahnya besar-besar. Teman-teman semua tetap semangat. Untuk informasi harga sawit di sini sudah Rp2.840 guys ya, untuk tandan segarnya. Nah ini 25 kilo yang tengah itu guys, saya rasa sudah ada ya. Ini buahnya besar sekali. Jadi enak ya kalau dibikin pakai per jalur seperti ini, tinggal ditumpuk saja di per jalur. Nah kalau dikumpulkan biasanya kebanyakan untuk kondisi lahan sawitnya ya guys, belum dilakukan sanitasi atau perundingan. Kalau ditumpuk itu kadang kelamaan, jadi per jalur aja, nanti ngangkut biar maju. Ini dia guys ya, seperti biasa yang saya review kali ini bibit Damimas. Bisa teman-teman lihat jenis sawit Damimas ya, besar-besar. Nah ini guys penampakannya ya, penampakan buahnya. Oh, besar-besar guys. Ini sudah rata-rata 25 kiloan ya beratnya per janjangnya. Nah yang ini mungkin 30 udah ada guys, soalnya ini besar. Ini dengan itu mungkin sekitar 30 kilo. Yang lainnya 15 dan 25an untuk beratnya. Nah kita lihat ya teman-teman. Pupuk seperti biasa ya. Untuk batang dan daun kita gunakan urea dan NPK. Nah, sementara untuk buahnya saya lebih suka menggunakan Posca ya. Nah, kalau menggunakan Posca ini buahnya besar-besar jadinya tuh, terus berat. Yes. Ya, teman-teman lihat itu kondisi buahnya besar-besar dan berat ya. Ini pupuknya pakai Posca. Nah untuk kondisi lahan kalau sudah rumput seperti ini tidak perlu kita semprot ya, cukup kita gunakan mesin rumput, karena kelembaban tanah juga diperlukan oleh sawit ya. Jadi kalau ada rumput seperti ini kan otomatis dia akan lembab. Nah teman-teman, ini kondisi lahan sawitnya.
perlu ada pembaharuan untuk sanitasi. Ini tinggi sawit sekitar 3 meter ya, sekitar 3 meter. Untuk tahun tanam ini sudah sekitar 6-7 tahunan ya. Tinggi sekitar 3 meter ini. Buat teman-teman tani sawit, pelepahnya memang sangat banyak, harus disanitasi. Tapi ini per jalur. Bayangkan kalau satu jalur bisa menghasilkan nggak usah banyak ya. Ini sekitar 21 janjang ada nih. 18, 20 ya, 20 janjang. Ini dalam satu lorong ya. Dalam satu lorong. Jadi menurut saya sangat-sangat efisien dikali 20 dalam satu lorong. Nah, dalam satu jalur. Nah, kalau kita punya 2 hektar ya, satu kapling, nah, tinggal dikalikan aja. Dalam kapling itu kita bikin berapa jalur. Nah, dalam satu jalur 20. Biasanya sih sekitar 2-3 ton ya untuk menghasilkan buahnya. Ini. Bahkan untuk sawit tanam ini agak kurang ya pemupukannya, karena medan untuk sini nih susah, kadang banjir, kadang juga cuaca ya. Jadi untuk melangsir pupuknya itu untuk sampai ke sini agak ada kesulitan karena medan jalan ya. Memang sudah melakukan perbaikan, tapi namanya cuaca terkadang habis diperbaikin hujan ya, lewat mobil-mobil jadi hancur lagi. Ini buat teman-teman. Nah, ini juga hama kentosannya sangat banyak yang perlu kita cabut. Tapi terkadang ada juga petani-petani yang memanfaatkan kentosan ini untuk dijadikan bibit ya. Nah, untuk saran saya, kalau ingin membibit dari kentosan atau cabutan ya, atau lokalan yang tumbuh di bawah seperti ini, saran saya minimal ya usia sawit itu sekitar 12 tahun. Nah, lebih bagus lagi kalau sawit itu sudah usia sekitar 20-25 tahun. Artinya sudah akan direplanting ya, akan ditebang, akan diganti, sortir. Jadi kita kalau ada kentosan bisa kita ambil. Kalau pohonnya masih usia muda seperti ini, baru tinggi sekitar 3 meteran seperti ini ya, nah, sekitar 3-4 meteran seperti ini tingginya, itu ketika seandainya kita jadikan bibit, awalnya biasanya berbuah 1, 2, 3 atau 4 kali panen ya, 2 kali 4 kali panen, atau setahun 2 tahun 3 tahun masih menghasilkan buah. Tapi untuk 5 tahun ke atas dia sudah mulai perlahan-lahan buahnya ada yang berbuah, ada yang tidak, dan kelama-lamaan tidak, padahal dia betina ya. Nah, cuman memang ada yang bilang tergantung pemupukan, tapi kalau terlalu muda dari bibitnya atau indukannya, ini kan masih muda ya, sawit 3-4 meter ini saya anggap masih muda ya kan. Nah, kita ambil kentosannya jadikan bibit, itu saya rasa masih sangat kurang ya, sangat-sangat kurang kualitasnya ya. Ini perlu dilakukan peruningan ya, karena tempatnya sudah sangat gelap. Dia juga butuh penerangan, butuh pembuangan pelepah, sanitasi agar buahnya tidak kecepit, jadi tidak kecil ya. Paling tidak songgo 2 lah, songgo 2 atau 1 ya. Kalau songgo 3 juga udah terlalu banyak teman-teman ya. Ini kondisinya. Nah, seperti biasa daunnya bisa kita lihat ya, sehat, hijaunya hijau cerah ya, hijau gelap, hijau kebiru-biruan agak gimana. Nah, cuman kadang-kadang ya ada seperti ini. Ini juga agak pengaruh ya kalau keriting-keriting seperti ini. Jadi dia ketika melakukan fotosintesis tidak mendapatkan matahari full ya, karena dia kurang terbuka nih. Nah, kurang ya, sehat lah kalau dikatakan pelepah dan daunnya. Hanya beberapa daun yang mengalami demikian ya. Buat teman-teman tani sawit, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ada sedikit ilmu yang bisa diambil ya. Kalau seandainya bermanfaat silahkan diambil ilmunya, kalau tidak bermanfaat silahkan abaikan ya. Buat teman-teman, itu untuk sedikit banyak pengetahuan saya mengenai bibit ini ya, kentosan. Ini harus dibuang sangat banyak ya,
Nah, ini karena sebabnya adalah ketika musim banjir. Di sini kalau banjir karena dikelilingi sungai bisa kadang-kadang sebulan ya, sebulan lebih. Jadi buah itu kadang-kadang kalau udah matang sampai busuk, akhirnya gini berondol-berondol, berondolannya jadi kentosan seperti ini, tumbuhan ya, tumbuh-tumbuh. Ini mengganggu guys ya, mengganggu ketika kita melakukan pemupukan pun sangat mengganggu karena apa namanya, nutrisi-nutrisi dari pupuk ya, kadar-kadar yang vitamin-vitamin yang untuk pohon-pohon untuk pupuk yang udah kita pupuk ini justru ya juga dimakan oleh bibit-bibit yang liar seperti ini ya, yang tumbuh-tumbuh tunas-tunas yang tumbuh liar seperti ini sangat mengganggu, harus kita bersihkan. Ini bersihkannya sangat mudah, kalau kita cabut tidak bisa. Kalau kita cabut menggunakan tangan biasanya tercabut, tapi hanya akan tercabut di bagian atasnya, itu masih tetap hidup. Caranya kita dongkel ya, menggunakan dodos bekas ya, kita buang dari tanahnya. Kemudian kita kumpulkan, kita ikat, kalau perlu kita gantung atau kita buang ke jalan. Nah, digantung tujuan apa? Agar dia busuk ya, kering, akarnya tidak menyentuh tanah. Kalau kita sekedar buang terus kita buang lagi di bawahnya, terkadang dia masih hidup. Ketika akarnya masih nempel ke tanah itu dia masih mau hidup lagi ya. Nah, kenapa dibuang di jalan? Di jalan itu biasanya orang kan lewat ya, mobil-mobil besar lewat mau buat, otomatis secara tidak langsung maka bibit-bibit kentosannya akan diinjak-injak oleh truk-truk yang bermuatan tadi ya, atau orang motor-motor yang lewat, jadi akan hancur, akan mati. Nah, saya bisa bilang seperti itu, contohnya seperti ini guys ya. Ini sudah dicabut, sudah dibuang, tapi kondisinya masih hidup karena akarnya masih nyentuh tanah. Walaupun mungkin, nah ya, mungkin memang belum mati ya, cuman kalau dibiarkan lama-kelamaan ini akan tanah ini akarnya ini akan tetap nyatu ke tanah, akhirnya hidup. Posisi miring seperti ini kalau kita biarkan pun dia akan bisa berdiri. Jadi di sini biasanya melengkung bagian atas membentuk L, dia karena mengejar matahari. Makanya saya bilang sawit itu tanaman yang segala macam medan dan predator ya. Jadi kalau kita lempar pun jadi gitu loh, walaupun kita baringkan, kalau tanahnya memang tanah yang kering, tidak terlalu becek atau tidak sering tergenang air, dia akan tumbuh dengan mudah ya, dia akan berdiri. Cuman ketika ada angin yang agak kuat terkadang gampang roboh ya, karena tidak kita lakukan penanaman secara posisi berdiri, dan proses pembuahannya juga akan sangat lama. Oke teman-teman ya, sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman petani sawit se-Indonesia yang menonton channel saya tidak bosan ya, tidak bosan dengan ocehan saya yang mungkin tidak bermanfaat. Saya hanya memberikan motivasi, saya hanya memberikan teman-teman semua pengalaman yang saya tahu ya. Bukan saya sok tahu, tapi yang saya tahu. Bukan saya menggurui para suhu petani sawit yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di sawit ya. Saya bertani sawit itu dari belajar dari orang tua saya ya. Kebetulan dulu orang tua saya, bapak saya adalah seorang mandor di PT salah satu perusahaan yang sudah bangkrut ya. Jadi dari beliau saya belajar. Itu perusahaan itu berdiri sekitar tahun 92-93. Nah ini guys ya. Oke semangat, mudah-mudahan kita sehat selalu. Ini untuk TBS standar segarnya sekitar 30, 25 kilo dan 15 ya guys ya. Tahun tanam sekitar 6 sampai 7 tahun, tinggi sekitar 3 sampai 4 meter ya guys ya. Oke sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.